Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia dan narasumber yang telah mengunjuk kami untuk membacakan puisi dari kerjasama Puspa dan apa Jake ya, menikah yang menikam. Di sini saya akan bacakan puisi darinya Esrat Mansuras dari Tanjung Anom yang berjudul Balada Menik Gadis Kampung Daun. Sebelumnya saya mohon maaf apabila puisi ini tidak nyampai atau tidak sesuai dengan yang ditulis ataupun apa. Sebelumnya saya mohon maaf. Balada Menik Gadis Kampung Daun. Kampung daun pisang batu. Walau punya orang, hati tetap rindu. Daun-daun pisang berkibar-kibar. Tertiup angin, bukit biru, gilar-gilar. Si Menik, gadis kampung daun itu, baru tumbuh dadanya, nampak ayu. Lepas SMP dipaksa berumah tangga, ramah biungnya tergoda harta benda. Calon suami masih bujang muda. Calon mertuanya juragan. Calon mertuanya juragan daun, juga pengepul berikat-ikat dijualnya ke kota. Toke daun paling sukses di desanya. Si Menik menolak tanpa daya. Ingin seragam putih abu-abu SMA, memetik cita-cita di langit sana. Terasa jauh jiwa raga menggapainya. Padahal impiannya cukup sederhana. Ekonominya tak seperti orang tuanya. Cuma jadi pemetik daun pisang batu. Itu pun cuma mengharap upah melulu. Dedaunan pisang tetap tumbuh setia selembar disayat, 4 lembar daun di sisa. Orang-orang kota terus memburunya, makan bungkus daun lezat. Si Menik makin tersiksa lamaran tiba. Datang utusan calon suaminya, batin menjerit, raganya sakit, ingin rasanya menggata ada duit. Pesta berlangsung sangat meriah. Menganggap wayang kulit, malam bunga, tak ketinggalan juga kuda lumpingnya. Tradisi Jawa di tanah Sumatera. Konon cerita pengantin muda, madu direguk malam pertama, racun ditebar hari-hari selanjutnya. Bahtera itu dihempas prahara. Kampung daun pisang batu. Kini si Menik jadi cerita pilu. Batin teriris luka, tersiram cuka, nasib tertekan, jadi janda muda. Tanjung Anom 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Siagian. Sebuah puisi dari Esrat Mansuras, Balada Menik Gadis Kampung Daun. Iya, cukup panjang ya. Iya, terima kasih Kak Budi. Terima kasih Mas. Ya, baik. Sahabat kreatif sekalian, langsung saja barangkali berikut ini adalah kita akan mendengarkan
pidato kebudayaan yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Suhari Pani SIP. Untuk masyarakat Labuan Batu dan sekitarnya, barangkali beliau ini sudah tidak asing lagi ya pastinya. Lahir di Rantau Prapat 11 Agustus 1974, pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Labuan Batu tahun 2010, periode 2010-2015, dan pernah juga menjadi bagian dari kontestasi calon Bupati Independen Pilkada Labuan Batu tahun 2015, tahun 2020 ya. Tapi kalah ya Pak ya. Tetap semangat Pak. Nah, dalam pidatonya nanti sahabat kreatif Papa Jake, kami persilahkan untuk membuat catatan-catatan kecil apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Kita akan buat sesi tanya jawab nanti setelahnya, ya setelah mendengar pidato beliau. Dan bagi yang ingin bertanya nanti silakan kirim atensinya di kolom chatting. Nanti host serta admin akan memilih pertanyaan-pertanyaan dan akan mempersilahkan untuk sahabat kreatif yang ingin bertanya. Nanti kita di sesi tanya jawab, ya. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Bapak Suhari Pani SIP untuk menyampaikan pidatonya. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Papa Jake bersama redaksi, para pegiat kebudayaan, pecinta sastra di Indonesia, khususnya di Labuan Batu Utara dan sekitarnya, dan juga para peserta Zoom meeting pada malam hari ini dalam acara pidato kebudayaan, dan juga kepada sastrawan di Labuan Batu. Tadi salah satunya Hisam Budi sudah menyampaikan ya, nanti ada Vika, Melanie Panjaitan, dan juga ada Enda Utami. Malam hari ini, saya sebenarnya mencurahkan kegelisahan, kekhawatiran, dan harapan. Bagi saya secara pribadi, sebagai seorang yang kalah dalam pesta demokrasi di penghujung tahun 2020, tentu menerbitkan pemikiran sampai di mana kita sekarang ini, apa yang sedang terjadi, mau kemana kita, dan inilah bagian singkat yang ingin saya sampaikan dalam pidato kebudayaan di penghujung tahun 2020, 31 Desember tahun 2020 malam ini, di hadapan kita semua dalam acara Zoom meeting oleh redaksi Papa Jake. Para pegiat dan pecinta sastra dan kebudayaan yang saya hormati, di penghujung tahun 2020 ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Tatang, kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa di dunia ini hadir, namanya COVID-19, Coronavirus Disease 19, yang mau tidak mau, suka atau tak suka, harus kita hadapi, dan kemudian secara benar nyata menghadirkan kegelisahan sosial, menerbitkan kekhawatiran, dan juga memancarkan ketakutan. Tapi khususnya di Labuan Batu, setidaknya saya mencermati seolah diabaikan, tidak masalah. Tidak ada yang kena COVID, kata masyarakat. Karena yang paling pokok sekarang, di penghujung tahun 2020 ini, justru akan kemudian kita mencatat 2021, 2020 akan dihadirkan, 2022 akan hadirlah menurut banyak kalangan berpendapat akan menghadirkan krisis ekonomi. Nah, untuk itu, dalam acara pidato kebudayaan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa pantasnya lah kemudian kita untuk melihat jauh ke depan dengan melihat ke belakang, dan juga kita akan melihat apa yang sedang terjadi pada hari ini. Kalau kita melihat situasi-situasi yang di belakang hari yang telah kita lalui bersama, Indonesia sebagai sebuah yang hadir, sebagai sebuah negara yang hadir tahun 40-an, sebelumnya tidak dikenal ada nama Indonesia, hanya ada India Timur. Sebuah negara berada di Zamrud Khatulistiwa yang mau tidak mau, demikian sunnatullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa menghadirkan sebuah negara yang namanya Indonesia, satu-satunya negara di dunia yang kaya sumber daya alamnya. Dan ini pula yang kemudian mengundang hasrat yang demikian besar negara-negara lain di dunia untuk kemudian datang ke Indonesia, dan terlebih hadirlah VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, sebuah perusahaan Belanda
datang ke India Timur, ke Indonesia ini, untuk kemudian mereka mengambil kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Indonesia dulu belum ada, masih berupa kepulauan-kepulauan, kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri antara pulau. Dulu kita mengenal ada Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, kalau kemudian kita artikanlah itu sebagai penanda ada revolusi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sekarang ini, dan di Jepang sudah mulai 5.0. Nah, pada intinya, lembaran-lembaran yang kita lewati ini, yang kemudian tahun singkatnya, tahun 40-an, para founding fathers kita sudah jelas sebenarnya meletakkan, menancapkan cita-cita sebuah visi yang sangat baik. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, situ sudah jelas sebenarnya hakikat kebudayaan kita. Apa sebenarnya yang mau dituju? Mau kemana sebuah negara bangsa baru ini yang bernama Indonesia, yang disatukan melalui Sumpah Pemuda, bersatu bahasa, berbangsa satu. Nah, itu sudah diikatkan oleh para pemuda di tahun 28. Dan kemudian hakikat atau jati diri bangsa Indonesia itu sudah jelas dinyatakan di dalam preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, kekuatan-kekuatan luar yang terjadi di dunia ini kemudian mengambil, berupaya kuat untuk terus mengeksploitasi apa yang ada di dalam negara Indonesia, terutama kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa kayanya. Kita sudah tahu sama tahu. Dan kemudian kita juga sekarang singkatnya sudah berada di, yang kata orang sudah berada di zaman 4.0. Apa artinya para sahabat dan kawan sekalian yang saya cintai, para pegiat kebudayaan? Artinya disinilah bahwa sesungguhnya penjajahan bukan berarti sudah kita merdeka, bukan berarti penjajahan sekarang sudah berhenti, justru penjajahan yang tidak dilakukan dengan seperti dulu tahun 30-an, 40-an, tidak berdarah-darah. Penjajahan sekarang sedang berlangsung, ada proxy war, dan kemudian dirusak jati diri bangsa kita. Indonesia dirusak jati dirinya, dan kemudian kebudayaan kita sekarang ini sudah diambil dengan judul hak asasi manusia, dengan judul lingkungan hidup, dengan judul demokratisasi. Nah, ini sekarang sedang terjadi di Indonesia, dan celakanya kehadiran teknologi informasi, teknologi internet yang kita lihat sekarang ini, yang ternyata kemudian justru dijadikan alat yang tidak bisa atau kemudian menghadirkan kegagapan kepada diri kita. Kenapa kita gagap? Karena kemudian instrumen kita bernegara, sistem kita berdemokrasi, belum kemudian meletakkan kembali kepada jati diri bangsa kita. Demokrasi yang kita usung, yang katanya demokrasi, justru jauh dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Di negara lain, di Amerika yang katanya berideologi liberal, berekonomi liberal, negara yang sangat kapitalistik, justru tidak berideologi kapitalistik yang sangat norak seperti yang kita alami sekarang. Kita membaca, mendengar di banyak media sosial di Amerika, di Prancis, justru ada jam-jam tertentu televisi itu yang kemudian ada ruang-ruang keluarga. Tidak bisa orang kemudian bebas dalam jam-jam tayang keluarga itu yang tidak boleh dinikmati anak-anak, itu di negara yang katanya liberal. Kita lihat di negara kita. Nah, ini terus saja terjadi para sahabat saya sekalian. Nah, untuk itu di penghujung tahun 2020 ini dengan kehadiran COVID-19, marilah sebenarnya ini yang membuat saya pribadi gemas. Ini sebenarnya sebuah momentum, penanda bagaimana kemudian COVID-19 ini kesempatan. Kesempatan bagaimana? Kesempatan untuk kita kembali kepada jati diri, kepada budaya, kepada kebudayaan yang ada sudah ditancapkan tadi oleh para founding fathers kita. Kita berpancasila, kita berketuhanan, kita berkemanusiaan, kita berpersatuan, kita bermusyawarah dengan hikmat, kita berkeadilan sosial. Nah, inilah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia. Inilah sebenarnya kesempatan atau momentum untuk kemudian
Globalisasi justru semakin menguatkan nasionalisme kita. Momentum COVID-19 ini justru kemudian secara ekonomi dapat kemudian menghadirkan kegotong royongan. Tapi kita lihat di Desember proyek COVID-19 justru menghadirkan bentuk korupsi baru. Bayangkan kalau ekonomi kreatif yang dihadirkan pada saat itu, momentum COVID-19 hanya untuk membuat goodie bag, bisa dibuat oleh milisia anak-anak muda kreatif membuatnya, berapa miliar. Kemudian bisa diselamatkan, gerakan ekonomi ada dibuat goodie bag itu di Jawa, di Medan, dan di mana-mana. Tapi inilah yang menjadi tantangan kita bersama, karena sudah terlalu jauh kita hilang dari jati diri bangsa kita, kebudayaan kita, maka di 2020 akan menjadi penanda bagi kita bersama untuk melihat di tahun 2021 bagaimana akan kita hadapi. 2021 menurut hemat kita bersama agar budaya kita bisa selamat, kebudayaan kita bisa kemudian eksis kembali, jati diri bangsa kita ini bisa kuat kembali, adalah kembali kepada para penyelenggara urusan negara, para komunitas masyarakat sipil, institusi atau lembaga-lembaga penyelenggara urusan publik. Kepada mereka kita berharap, tapi kemudian tidak bisa kemudian kita menyerah begitu saja. Kita sendiri berbagai kekuatan masyarakat sipil menemukan kembali gerakan pemikiran, gerakan-gerakan sosial melalui sastra, melalui berbudaya, yang tidak hanya saja kemudian lupa dengan ideologi pembangunan. Kita lihatlah Indonesia di bawah Bapak Presiden Joko Widodo. Kita lihat spektakuler di periode pertama sudah menancapkan cita-citanya. Periode kedua berlanjut, tapi juga harus kita memberikan kritik dan solusi. Apa itu? Pembangunan ekonomi berlanjut, tapi juga lebih penting adalah pembangunan karakter, pembangunan SDM. Dan itu berarti membangun kebudayaan. Nah, inilah yang sangat penting, globalisasi penting, dan momentum COVID-19 ini harus memperkuat nasionalisme kembali. Bagaimana memperkuat nasionalisme? Tentu menghadirkan kebudayaan. Bagaimana kebudayaan bisa terbentuk? Adalah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pidato kebudayaan singkat ini, yang pada intinya kebudayaan teramat penting untuk kemudian bisa membuat kita maju lebih baik lagi sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah entitas keberadaan daerah yang beragam suku dan budaya. Kekayaan sumber daya alam bisa kita lihat, kearifan lokal sudah banyak dilakukan oleh para orang-orang tua kita, para leluhur-leluhur kita. Tinggal lagi bagaimana negara, pemerintah tidak hanya sekedar prosedural untuk bisa menancapkan balik kekuatan jati diri yang ada di pada bangsa kita. Sekali lagi, momentum 2020 akan menjadi sangat penting. Cobaan yang sekarang terjadi 2020 ini belum berarti apa-apa. 2021, 2022 akan menghadirkan tantangan yang lebih berat lagi. Situasi perekonomian yang sangat berat. Sangat berat. Situasi yang teramat buruk. Tapi saya ingat pesan ulama bahwa situasi yang terburuk sekalipun tergantung kemudian bagaimana kita menyikapinya. Yang terburuk terjadi kepada diri kita. Sesuatu yang terburuk terjadi pada dirimu. Belum tentu itu akan kemudian berujung keburukan. Situasi kebaikan yang terjadi pada dirimu belum tentu juga kemudian berujung kepada kebaikan. Nah, yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Dan 2021, 2022 dalam tradisi sufi, marilah kita kemudian menjadi pengingat bahwa kita manusia biasa, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siklus semua ini bisa terjadi. Dan kita manusia dengan ilmu melahirkan kebudayaan, tentu sebagai insan yang berpikir, kita melihatlah, kemudian kita melakukanlah rangkaian kegiatan-kegiatan olah pikir, olah rasa yang menjadi
kebudayaan-kebudayaan baru, dan kemudian bisa kebudayaan baru itu kembali kepada jati diri bangsa kita untuk bisa eksis di tren dunia yang semakin menggila ini. Mudah-mudahan dengan penyadaran hal-hal seperti ini dapat kemudian menghadirkan pemikiran-pemikiran yang terus kuat, pemikiran-pemikiran yang terus kemudian bisa mempersatukan satu sama lain di antara kecanggihan teknologi informasi dan kehadiran komunitas yang ada di Indonesia, yang ada di daerah-daerah ini adalah sebagai pertanda baik masyarakat sipil mengorganisir dirinya, masyarakat sipil tetap teguh pada prinsipnya untuk kemudian memberikan yang terbaik, oposisi yang terbaik kepada pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik. Dan syukurnya Indonesia di bawah Presiden Pak Joko Widodo sebenarnya juga sudah mengeluarkan undang-undang kebudayaan. Sekarang tergantung daerah, tergantung kita masyarakat sipil bagaimana terus secara kreatif menghadirkan kegiatan-kegiatan yang lebih mempersatukan satu sama lain. Dan kiranya 2021-2022, walaupun situasi yang terburuk akan kita hadapi, dapat kemudian Indonesia, Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi dapat kemudian menjadi penanda baru nantinya akan hadir kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang baru, yang sadar, yang paham apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita melihat COVID-19 dalam berbagai persepsi. Ada yang mengatakan COVID ini adalah rekayasa. COVID-19 ini tidak benar. Nah, ada yang mengatakan ini bagian dari rezim tertentu. Tapi sebagai masyarakat sipil, kita melihat dan mencermatinya. Sekali lagi dengan momentum COVID-19 ini, justru semakin memperkuat diri kita untuk kembali sadar, kembali paham. Kita melihat ada potensi yang sangat besar sudah diberikan, sekali lagi ditancapkan oleh para founding fathers kita. Yang mana itu tertera jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kepada penyelenggara negara di Indonesia ini momentum terbaik juga untuk kemudian melihat, mengevaluasi apakah jalan demokrasi kita benar. Mau kemana arah kita dengan situasi demokrasi yang sekarang ini. Tahun ini dan tahun-tahun 2021 sampai triwulan pertama akan menjadi kerja-kerja budaya juga untuk melihat apakah penyelenggara negara benar-benar mengurusi sebuah bangsa Indonesia yang sangat kaya raya ini, sebuah bangsa yang kemudian benar ingin memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu akan teralamat kepada mereka. Namun, sebagai komponen masyarakat sipil, ini juga menghadirkan tantangan. Tantangannya bagaimana? Mampukah kita kemudian untuk membentuk terus dan menguatkan kekuatan komunitas-komunitas. Ada komunitas kreatif anak muda, komunitas sastra, komunitas petani. Ini bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan mental, kebutuhan-kebutuhan perekonomian. Karena apa? Di saat tren globalisasi, justru yang sangat dipentingkan sekarang adalah nasionalisme. Contohnya, yang terbaik contohnya adalah negara Cina. Demikian kuat nasionalisme mereka dengan partai tunggal, partai komunis Cina. Bukan berarti saya mengidolakan sistem di Cina. Namun di satu sisi, Cina sebagai sebuah negara, harus kita lihat bagaimana kuatnya nasionalisme mereka. Di saat globalisasi dengan dijadikan jurus oleh negara-negara maju untuk menaklukkan perang ekonomi dengan negara-negara lain. Globalisasi sebagai jurus oleh negara-negara maju untuk mengambil kekayaan alam yang ada terutama di Indonesia dan negara-negara di selatan bumi.
Sekali lagi, momentum di penghujung tahun 2020 ini akan sangat penting untuk menjadi penanda dan menjadi tugas berat bagi kita bersama sebagai orang-orang yang berhimpun, orang-orang yang kemudian kita minoritas, orang-orang yang kita kecil, orang-orang yang kita dikira gila bagi kalangan lain. Ngapain mikirin hal-hal yang nggak penting? Ngapain mikirin hal-hal yang tidak menghasilkan uang saat mereka selalu dengan uang-uang? Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk terus menguatkan semangat kita bersama di saat tugas-tugas berat dalam momentum COVID-19 dan akan berlanjut di 2021, di 2022. Relevansi kebudayaan akan sangat penting sekali lagi. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Nanti kita bisa bertanya jawab, berdiskusi. Saya juga senantiasa selalu belajar sebenarnya ini di saat mendadak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Malam hari ini menjadi penanda dalam kalender Masehi kita bersama dengan penuh semangat tentunya. Di antara tantangan yang sangat berat, tidak kemudian melunturkan semangat kita untuk kemudian tahun 2021 kita harus bisa bertahan. Kita harus bisa menjadi lebih baik dengan ada sudah lembaran yang lama. Tantangan-tantangan dialami oleh para pendahulu kita. Dan bekal seperti itu akan menjadi penguat bagi kita bersama dengan prinsip ada tujuan yang ingin kita capai, bahwa memanusiakan manusia itulah yang paling pokok. Bagaimana berguna buat orang lain. Nah, ini menjadi tujuan kita bersama sebagai pegiat kebudayaan. Indonesia akan kemudian selamat kalau kembali kepada jati diri bangsa kita. Daerah-daerah kita akan menjadi selamat, Labuan Batu akan menjadi maju, hebat, sejahtera, dan menjadi lebih baik kalau kemudian kembali menemukan jati diri daerah Labuan Batu ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya juga masih belajar dan mari kita nanti bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Suheri Pane SIP. Pidato yang cukup berbobot ya, dan syarat dengan edukasi dan motivasi, pastinya juga menyisipkan tantangan bagi penggiat budaya dan sosial di seluruh Indonesia, dan khususnya buat sahabat kreatif yang sedang stay tune di event virtual kita malam hari ini. Terima kasih Pak. Nah, kita nantikan kita nantikan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kreatif, dan yang baru login, baru check-in, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang. Ahoy, ya, sehat-sehat selalu semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami memberikan waktu ya untuk teman-teman nih, buat sahabat kreatif yang mau bertanya dari isi pidato tadi yang barusan disampaikan oleh Pak Suheri Pane. Dan sambil menunggu, kita akan mendengarkan satu perform lagi dari pemusisi yang juga tak asing sebenarnya di Labuan Batu. Enda Utami lahir di Sebrombang 21 Maret 1996. Merupakan alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di bidang Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu, Unifa, angkatan tahun 2014. Ikut berkontribusi di buku antologi puisi bersama yang berjudul Antologi Ruang Para Pelaku. Ini yang diproduksi oleh Pak Jaki dan Malam Puisi Rantau Prapat, serta buku antologi puisi untuk Lombok, Nusa Tenggara Barat di momen musibah gempa Nusa Tenggara Barat kemarin yang diproduksi oleh Apa Jake dan Al Institut ya. Dan juga antologi Negeri Kelapa Sawit. Antologi Puisi Negeri Kelapa Sawit bersama Malam Puisi Rantau Prapat dan Apa Jake Media, serta yang terakhir antologi puisi Menikah yang Menikam oleh Puspa Labuan Batu dan Apa Jake Media. Jadi tidak diragukan lagi, karya-karya dan tulisan dari Enda Utami cukup banyak. Penasaran dengan sosok Enda bersama puisinya dan gaya bacanya?
Langsung saja kita saksikan. Enda Utami. Silakan Enda. Enda mana ini? Baik, Enda lebih didekatkan lagi mic-nya, videonya nggak kelihatan. Putus ini. Iya, putus. Terus. Iya, harap maklum sahabat kreatif karena Enda ini berdomisili di Labuan Batu. ya agak cukup jauh. Ya, di daerah Panai. Di ujung Labuan Batu, dekat laut. Tadi sempat bagus loginnya. Mana Enda? Ya, Enda, gimana? Selamat malam buat Cek Vicky. Sehat, Cek. Baik, untuk yang baru gabung juga keep stay tune dan silahkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, atensinya langsung ke ruang chatting, nanti kami akan unjuk dan akan aktifkan mic-nya ya, speakernya apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi harap beri atensi dulu di ruang chat. Ya, ingin bertanya atau langsung menyampaikan pertanyaannya, silakan disampaikan di ruang chatting dulu. Ya, Enda gimana? Sudah stabil kah? Ya, baik. Sepertinya Enda cukup mengalami kendala ya. Nah, kita sebenarnya ada satu pemuisi lagi ini. Ada Vika Melani Panjaitan. Nah, seharusnya Vika ada di closing nanti ya. Tapi kita sambil menunggu kondisi yang stabil dari Enda. Mungkin Enda nanti kita saksikan puisinya di akhir ya. Enda bisa cari lokasi yang agak aman dulu untuk perform. Okay. Nah, selanjutnya kita mungkin ke Vika dulu nih. Iya. Vika. Vika. Admin, Vika tolong udah aktif ya. Nah, Vika ini adalah Vika ini masih pelajar ya. Vika masih pelajar, masih ada di bangku kelas 3 SMK 1 Labuan Batu ya, Vika. Benar nggak sih? Iya, Mas. Ya, SMK 1 Labuan Batu kelas 3 dan tapi cukup aktif di beberapa beberapa organisasi begitu, dan saat ini sedang aktif di Milenial Mengajar ya. Dan cukup aktif juga perform puisi di event-event puisi yang ada di Labuan Batu. Kalau gitu langsung aja Vika puisinya, silahkan. Jayalah pendidikan. Buah karya Vika Melani Panjaitan. Untuk seluruh pembangun insan cendekiawan, penuh kasih dan tulus selalu kau berikan. Mengalir niat ikhlas bakti perjuangan, demi anak negeri agar tidak lengser dan buyar. Mendidik anak negeri dengan sepenuh hati, mengajarkan budi pekerti tanpa harus menyakiti. Walaupun saat kami teliti, kalian tidak pernah digaji. Suara lantang penuh semangat terus kau kobarkan, sampai mengusir tikus-tikus kemalasan yang bermain di otak kami. Tanpa kalian, mungkin kami tak dapat ilmu di kala pandemi. Semua keikhlasan dan lelahmu bakal pelajaran baik bagi kami. Sejuta perjuangan dan pengabdian kalian tanamkan, gemuruh semangat kalian adalah cita-cita kami. Semangat juang kalian tak kalah oleh sebuah jabatan. Tak ada terlihat keraguan dalam memberikan pendidikan.
Padamu, wahai guru-guruku, kami haturkan rasa hormat dan kasih sayang. Terima kasih banyak saja tak cukup membalas kalian. Jaya dan bangkitlah pendidikan, panjang umur sehat selalu pengabdian. Rantau Prapat, 23 Oktober 2020. Oke. Puisi sendiri ya, Vika? Iya, Mas. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dalam hati. Iya. Gimana aplaus dalam hati ya? Baik, terima kasih Vika. Semangat terus membuat puisinya dan terus berkarya. Oke, Enda kayaknya udah stabil. Ya, gitu aja Enda ya, jangan hilang-hilang lagi. Ya, terima kasih Cek Vicky makanannya. Ditunggu kirimannya ke seluruh. Ya, terima kasih Cek Vicky. Oh, lebaran Cek Vicky ya. Baik, sahabat kreatif Bapak Jake, kita sudah mendapat satu pertanyaan ini di ruang chat. Tapi saya izin dulu ini bertanya ke Mbak Widya. Ini pertanyaannya mau langsung disampaikan atau cukup saya bacakan aja atau gimana? Ya, jika ingin langsung ditanyakan, kita aktifkan. Langsung. Oh, langsung ya. Mbak Widya, permintaan dari admin dan direktur ini langsung ditanyakan. Silakan Mbak Widya Kartika untuk menyampaikan pertanyaannya ke narasumber kita. Silakan. Oke, saya ingin menyampaikan pertanyaan saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, bagaimana cara membangun karakteristik generasi muda dalam memajukan kebudayaan bangsa? Karena kan sekarang banyak anak muda yang dia itu sekarang sangat jauh dari kebudayaan. Begitu, Pak. Baik, Mbak Widya, ini videonya nggak bisa diaktifin ya? Aktifin dong. Soalnya jaringannya putus nyambung, Oh Pak. iya, putus nyambung ya. Ya, nggak apa-apa, cukup jaringan aja yang Jadi putus agak nyambung. payah. Ya, siap. Baik, kalau gitu langsung Pak Suheri Pane mungkin bisa langsung menjawab, silakan Pak. Terima kasih. Kalau dari kebiasaan teori psikologi, membentuk karakter itu ada namanya repetisi, pengulangan. Bagi diri kita, mohon maaf saya tidak menggurui, tapi seminimalnya itu yang bisa dilakukan. Diulang terus, misalnya karakter dibentuk kebiasaan, terbiasa bangun pagi. Sebelum ayam berkokok kita sudah bangun. Diulang aja setiap pagi, atau kebiasaan untuk kemudian bangun tidur, lipat selimut. Diulang terus setiap hari. Nah, kalau kemudian, itu dari sisi personal. Teori repetisi, pengulangan. Kebiasaan membaca, dilakukan terus berulang. Nanti kalau nggak membaca, akan terasa ganjil. Namanya teori repetisi. Nah, kalau dari sisi sistem, kewajiban yang dilakukan oleh negara, nah ini yang kemudian sangat penting dilakukan. Karakter. Kita pasti mengiyakan setuju bahwa kita sudah sebagai sebuah bangsa, sudah sedemikian jauh keluar dari karakter, jati diri bangsa kita. Budaya yang baru misalnya adalah budaya korupsi itu dianggap sebuah budaya. Korup, tindakan korup. Pemikiran kita korup. Pemikiran kita sudah korupsi, sudah merugikan orang lain. Tindak laku kita pun sudah korup. Maka sebuah negara, sebuah rezim yang memiliki kekuasaan, nah ini punya otoritas, punya kekuatan, punya coercive power, kekuatan untuk memaksa warganya untuk memulai menemukan kembali, menguatkan kembali jati dirinya. Dengan cara apa? Nah, kita punya instrumen yang lengkap, pendidikan. Kita bayangin itu, Korea Selatan, mereka hampir sama dulu dengan Indonesia sebagai sebuah negara. Di tahun 90-80-an, kalau kita di Indonesia ada rezim Orde Baru, 30 tahun Pak almarhum Soeharto jadi presiden. Di Korea Selatan juga dulu begitu. Kemudian kita lihat perubahannya. Bagaimana kebudayaan Korea justru mereka jadikan
itu kekuatan. Sangat populer tidak hanya di Labuan Batu, tapi di pelosok, di Sabang, di Pulau Rote. Cerita teman yang sudah pernah ke Korea, melihat di sana secara langsung, merubah negara Korea Selatan yang baru itu adalah dengan kebudayaan. Mencintai kebudayaan mereka. Maka kita akan lihat sekarang buktinya. Orang Indonesia akan sangat bangga berfoto pakai baju Korea. Bayangkan kalau kita, budaya Melayu, akan sangat bangga orang Jepang pakai songket. Kita bisa buat seperti itu. Nah, karakter sebuah bangsa sangat penting kemudian dilakukan oleh sebuah negara, pemerintah, sebuah rezim yang memiliki kekuasaan. Tapi juga harus didukung oleh tindakan masyarakatnya. Kata John F. Kennedy kan, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang sudah kau berikan kepada negaramu. Nah, di sini ada generasi milenial mengajar, Vika sudah mulai gerakan itu, milenial mengajar bersama kawan-kawan yang lain. Nah, karakter sebuah bangsa sangat penting, dan terlebih untuk Indonesia ini, kewajiban sebuah negara dengan instrumennya untuk menguatkan kembali karakter itu dengan cara pendidikan, sumber daya manusia yang benar-benar dengan kesungguhan sebenarnya ini dilakukan. Yang jauh dari tindakan yang korup. Bagaimana caranya? Dengan sistem pendidikan. Pendidikan tidak hanya dari sekolah saja, sekolah pun penting, tapi juga ada pendidikan di tingkat keluarga, pendidikan di komunitas, pendidikan di masyarakat. Nah, kita harus bergerak secara bersama-sama, karena ini menjadi kewajiban kita bersama. Kalaulah ini sebuah alarm atau penanda, karakter kita sudah pada tingkat yang darurat. Lampu merah kalau boleh saya secara personal memberikan penilaiannya. Bahwa kita sudah sangat jauh keluar, melenceng dari karakter kebudayaan kita sendiri. Oke, gitu ya jawabannya, Widya. Ada sisi personal, itu dengan teori repetisi. Pengulangan, membentuk karakter. Sangat berat, misalnya kebiasaan membaca. Sangat berat, misalnya bangun pagi. Diulangi terus, diulangi setiap saat. Setidaknya itu yang saya sudah pernah alami. Oke, terima kasih, Widya. Baik, gimana Widya? Saya sangat paham sekali. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita sudah mendapatkan pertanyaan juga nih, dan kayaknya langsung ini. Silakan Mas yang ganteng, Mas Irfan, mana? Mana videonya dari Spotlight Indonesia? Ada pertanyaan ini, Pak. Irfan. Iya. Pak Irfan Binjai ya? Binjai, iya, Pak. Iya, itu kelihatan udah gantengnya. Silakan, admin tolong speaker. Ya, silakan, Mas Irfan. Halo, Pak Irfan. Halo, Pak Suhari, sehat ya? Semua kawan-kawan sehat. Harus sehat. Ya, saya tadi mengikuti pidato kebudayaan dari Pak Suhari untuk menutup akhir tahun 2020 ini ya. Ya, cukup menyenangkan ya tahun 2020 ini. Pertanyaan saya adalah, saya buka chat lagi. Di masa jati diri bangsa yang kita akui dan kita rasakan bersama itu mendangkal, Pak Suhari, apakah memang jalan mana yang mungkin yang bisa kita pilih? Apakah kita menggalinya kembali atau akhirnya kita membangun satu perspektif yang baru mengenai jati diri bangsa ke depan? Soalnya kan kalau kita menggali, kalau kita kembali lagi ke masa-masa yang lalu lah gitu kan, Pak Suhari, kan sudah tidak ini lagi, sudah tidak relevan atau tidak aktual lagi lah dengan waktu yang ada. Kemarin saya baru baca bukunya Prof. Enol Kasaling mengenai disruption ya. Kayaknya memang kita butuh
butuh sesuatu yang baru atau kita bentuk karakter, bicara jati, kayaknya kita butuh jati diri yang baru kayaknya. Tapi menurut Pak Suari sendiri melihat jati diri kita yang mendangkal saat ini, integritas kita yang kabur saat ini, apakah kita mau kita gali lagi atau kita buat jalan baru lagi gitu? Semoga cukup jelas ya Pak. Ya, jelas Pak. Kalau saya sering bertanya juga sama Pak Suari. Iya. Terima kasih. Oke Pak. Ya, baik, makasih. Silakan Pak, ini pertanyaannya berat-berat ringan sepertinya. Berat. Ya, silakan langsung dijawab Pak. Ya, sebenarnya Pak Irfan ini justru sudah memulai jati diri bangsa itu dengan cara-cara yang kreatif sebagai orang muda. Itu sudah dilakukan dan beberapa kawan-kawan yang lain juga. Ambil contoh konkretnya, apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Sudah sangat banyak sebenarnya, sangat kaya kebudayaan kita ini. Bayangkan, kita lihatlah kalau budaya negara lain. Dari alat musik sajalah. Cina itu alat musiknya kalau nggak salah, suling juga, ada kecapi kan. Norwegia, Inggris kan, alat musik tradisionalnya paling ya gitar atau flute. Tapi di Indonesia, bagaimana hebatnya kita, nggak ada pakai besi, logam. Indonesia, Jawa itu sudah ada gamelan sejak zaman dulu budayanya. Artinya betapa agung kebudayaan yang sudah ada pada diri kita, diwariskan oleh leluhur kita. Hanya saja yang kita sekarang untuk akselerasi percepatannya, apa yang sudah ada itu sekarang kita kembangkan dengan cara-cara yang kreatif. Kita perkuatkan kembali. Kita harus tumbuh kecintaan. Kita kuatkan nasionalisme kita. Bagaimana caranya? Nah, dalam teori welfare state, teori kesejahteraan, tidak akan mungkin orang cinta kebudayaannya sendiri, tidak akan mungkin warga negara akan semangat nasionalisme kuat kembali kalau dia tidak sejahtera. Maka harus kemudian masyarakat sejahtera dulu. Harus kemudian cara-cara yang sudah sejahtera ini kemudian akan menembanglah kecintaan kepada budaya dan menguat kembalilah nasionalisme kita, entitas kita atau keberadaan kita sebagai sebuah bangsa, nation state. Sesudah tumbuh menguatkan kembali nasionalisme ini dengan kebudayaan, dengan cara-cara baru, dengan cara kreatif. Tidak menggali kembali karena akan terlalu lama demi kepentingan untuk percepatan, akselerasi itu kan. Maka kita akan sekali lagi dengan prinsip seluruh kebijakan atau tindakan-tindakan itu diselaraskan, diperkuat dengan instrumen negara, didorong oleh kekuatan komunitas masyarakat sipil. Tidak hanya kemudian kita berharap saja kepada negara. Untuk contoh, sekali lagi, bayangkanlah budaya populer, demikian kreatif negara Korea itu. Bisa kemudian kultural, tradisi mereka dihubungkan dengan budaya populer. Secara kreatif berhasil dia mengkonekkan, menghubungkan dengan budaya penggemar. Bayangkan kita drama Korea. Saya sendiri tahun 2000 berapa itu ya, ada serial Jewel in the Palace. Luar biasa Korea itu kan, padahal perkara masak. Jadi kita mengenal jadinya masakan tradisional orang Korea itu. Kita mengenal bagaimana situasi kerajaan pada masa dulu di zaman di negara Korea. Bayangkan kalau kita gunakan itu dalam budaya populer di tingkat kita sekarang. Kita bisa buat budaya populer si Singamangaraja dulu dengan heroiknya dia mengusir Belanda. Kita telusurilah sejarah si Singamangaraja itu. Makanannya apa dulu kegemarannya pada masa itu gitu kan? Dan kemudian bagaimana heroiknya Pangeran Diponegoro melawan Belanda.
bagaimana kuatnya nasionalisme Raja Ali di Gunung Maria, di wilayah Labuan Batu di Kecamatan Bila Barat. Dia tidak mau tunduk kepada Belanda. Nah, itu kan bisa sangat dengan cara kreatif, kita tuliskan kembali, kita pakai dengan budaya populer, dihubungkan. Sekarang kita lihat anak-anak kita justru sangat kenal dia kebiasaan, kebudayaan negara-negara luar. Padahal di sekeliling kita banyak budaya-budaya yang justru lebih baik sudah ada ditinggalkan oleh para leluhur kita. Jadi tidak hanya digali kembali, kita sebenarnya sudah banyak menemukan itu dan kemudian bisa dengan cara-cara kreatif dilakukan kembali. Dengan berkolaborasi sekali lagi ya Pak Irfan, kita saling bekerja sama. Itulah Pak Irfan. Baik. Ya, gimana Mas? Oke, udah dapat acungan jempol Pak. Ya, salam buat kawan-kawan Binjai ya, Mas Irfan. Ini kayaknya satu waktu nanti kita perlu jadiin Mas Irfan narsum juga ini ya kan Pak? Karena cukup banyak produksi kreatif yang sudah dibuat oleh Mas Irfan dan kawan-kawan. Pasti, insya Allah, mudah-mudahan nanti ada ada kesempatan dari apa Jake ya. Mudah-mudahan ya Mas Irfan, siap-siap aja pokoknya. Naik sepeda ke Binjai kita. Iya, sudah. Itu sudah nyiapin agenda bareng-bareng kan? Ya. Di Maret kan. Siap. Insya Allah mudah-mudahan sukses. Baik, kita ada pertanyaan lagi dan ini sepertinya the last question ya. Gimana Pak Direktur? Ini pertanyaan terakhir. Gimana? Ada pertanyaan dari Vika Melani Panjaitan. Mungkin bisa langsung ditanyakan dulu. Vika. Ya. Admin tolong speaker mic-nya Vika diaktifin. Oh ya, silakan Vika. Bagaimana solusi dan strategi untuk membangun generasi muda agar tanggap terhadap perubahan sosial dan global? Baik, ini pertanyaan yang cukup dari siswa SMK. Ya, silakan. Iya, silakan Pak. Iya. Sebenarnya juga pertanyaan juga Vika sudah melakukannya juga ini. Dari beberapa interaksi jumpa langsung dengan Vika dengan kawan-kawan justru sudah melakukan. Untungnya sekarang ini ada media sosial. Tinggal lagi yang mungkin perlu dilatih adalah adik-adik kita ini harus memang diberikan mentoring. Bagaimana efektif caranya menggunakan pikiran, mendapatkan informasi, menyaring informasi yang banyak bertaburan di media sosial itu, dan kemudian secara efektif menuliskan pikiran kita, baik berupa tulisan dan juga gambar atau video, yang kemudian bisalah sekelas, siapa yang menghebohkan itu anak pelajar, namanya susah, Swedia itu ya, Gruzebek, siapa namanya? Lupa saya, yang dia menentang negara-negara maju karena soal lingkungan hidup. Jadi bagaimana peka, ya harus banyak membacalah Vika. Dan tidak hanya banyak membaca, harus mampu menyaring apa saja yang pantas dan perlu dibaca. Nah, memang ini menjadi tantangan sendiri di zaman sekarang. Anak-anak muda tidak hanya dibalik hiperinformasi ini, harus juga pandai memilah mana yang benar-benar kita perlukan, benar-benar menyaring. Nah, untuk itu sekali lagi efektivitas sangat diperlukan di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena banyak sekali informasi yang membuat kita bingung, banyak sekali suara yang membuat kita noise, ribut. Jadi sekali lagi tantangan di balik banyak yang melimpah informasi itu justru menjadi tantangan untuk kita bisa memilah mana yang kemudian baik menurut kita. Nah, sekali lagi Vika dan kawan-kawan sudah melakukan itu menurut saya. Dan perlu sekali lagi untuk rajin mendatangi
untuk berdiskusi, mendatangi para senior, para praktisi di bidangnya, misalnya siapa yang punya minded di bidang lingkungan hidup, siapa yang punya minded di bidang kewirausahaan, wirausaha kreatif, datangi mereka untuk kemudian bisa dirasakan langsung, tidak hanya membaca, tapi Vika bersama kawan-kawan bisa merasakan langsung apa yang terjadi, apa susahnya bagi seorang pelaku masyarakat ekonomi kecil, pembuat batu bata misalnya. Dia tidak hanya sekedar tahu, tapi juga merasakan. Oke, Vika. Menurut Baik. saya itu jawabannya. Gimana, Vika? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya puas. Iya. Vika sudah melakukannya. Ya, jadi ini mungkin sembari memberikan referensi ya. Vika juga di usia yang masih cukup muda, barangkali di room ini Vika yang paling muda, tapi cukup aktif dan cukup antusias, dan cukup sering juga mengikuti event-event positif, dan itu sebenarnya yang mungkin kita butuhkan dari generasi saat ini ya Pak. Selektif dan bisa memilih mana yang bisa menjadikan memanfaatkan waktu yang lebih baik daripada hal-hal yang cukup banyak mempengaruhi para generasi muda hingga akhirnya lalai dan bisa mengakibatkan kondisi terburuk untuk generasi ke depan. Baik, Vika terus produktif dan kreatif ya, semangat, dan jangan lupa juga mengajak teman-temannya. Jangan mau maju sendirian dong ya, bareng-bareng ya. Ya.